Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nahdah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna amalan muqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita kembali berjumpa di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan sedikit mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita yang kita laksanakan selalu diiringi dan dibarengi dengan ridho dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi umat baginda yang istiqamah mengikuti manhaj dan thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ya, meskipun jadwal saya nggak rutin ya, maksudnya nggak paten, misalnya minggu keberapa, nggak begitu. Asal ada yang kosong aja saya ngisi. Tapi insya Allah kalau saya datang, saya selalu bawa kitab Al-Adhkar. Ya. Sekarang kita mau masuk satu ucapan Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa li sanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala aslun. Ini satu pasal. Qala ashabuna istahabbu lil imami fi salatil jahriyati ayyaskuta arba'a sakatatin. Kata Imam Nawawi berkata, ashab. Saya pernah jelasin nggak di sini tentang istilah ashab. Jadi ashab adalah bentuk jamak dari kata sahabat. Jadi sahabatun jamaknya ashab. Wa ala alihi wa ashabihi gitu ya, kepada keluarga dan sahabat. Jadi ashab ini bentuk jamak dari sahabat. Tapi dalam istilah madhab Syafi'i, dalam istilah madhab, kalau ulama mengatakan ashabuna, sahabat-sahabat kami, maknanya adalah ulama generasi di bawah Imam Syafi'i, yang dimana mereka memiliki kapasitas kemampuan untuk berijtihad, akan tetapi kemampuan ijtihadnya itu masih menggunakan metode dari Imam Syafi'i.
Ingat nggak tuh? Ya. Namanya ashab. Imam Syafi'i sendiri dia seorang mujtahid. Dia mampu berijtihad, bahkan dia bikin teori untuk ijtihad itu sendiri. Ya. Di antara ulama yang selevel Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, namanya mujtahid mutlak. Nah, yang di bawah mereka, dia bisa berijtihad, komponen-komponen kemampuan untuk berijtihad dia punya, tapi teorinya dia nggak bikin sendiri, dia mengikuti teori dari yang dibikin oleh ulama sebelumnya, yaitu imam-imam tadi yang saya sebutin. Namanya ini mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib. Dia mujtahid tapi masih menggunakan metode dari pendahulunya. Nah, mereka inilah yang disebut dengan ashab. Jadi kalau mereka ini mengikuti teorinya Imam Syafi'i, berarti mereka ashabuna dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Kalau mereka ulama-ulama itu menggunakan teorinya Imam Abu Hanifah, berarti mereka ashabnya Abu Hanifah. Ya. Nah, kata Imam Nawawi, ashab kami, ulama-ulama yang tadi itu mengatakan disunahkan bagi imam ketika sholatnya jahar, ketika sholat itu dibaca lantang, keras, bahwa imam itu melakukan saktah, ada diam sejenak, ada 4 tempat, arba'a sakatat, ada 4 tempat di mana imam itu disunahkan melakukan saktah, diam sejenak, jeda. Ya. Ihdahunna uqaiba takbiratul ihrami liya'tiya bidu'ail istiftahi. Yang pertama, persis setelah takbiratul ihram. Itu mesti jeda. Ya, bukan mesti ya, maksudnya disunahkan jeda supaya dapat membaca doa istiftah, baik si imam ataupun si makmum. Jadi mesti ada jeda. Wasaniyatu ba'da faraghihi minal fatihati saktatun latifatun jiddan baina akhir fatihati wa baina amin liyu'lama anna amin laisat minal fatihah. Yang kedua, dia mesti kasih jeda setelah selesai dari baca surah Fatihah. Waladhdallin tuh, itu ujung Fatihah. Jeda dulu sejenak, sebentar aja. Jangan disambung dengan amin. Ya. Jadi dari waladhdallin menuju amin ini mesti ada jeda dulu nafas. Supaya apa? Supaya tidak dikira bahwa amin adalah bagian Fatihah. Jadi untuk memberikan penjelasan bahwa amin ini bukan Fatihah, maka perlu diapain? Dijeda. Baik kita dalam salat atau enggak, sebetulnya ini sama ya aturannya. Jeda dulu. Kadang-kadang makmum nafsu banget ya. Baru wala udah amin di belakang. Tar dulu, sabar, habisin dulu lin, baru amin. Jelas ya? Jadi jeda dulu. Wasalitsatu ba'da amin saktatun tawilah bihaitsu yaqra'ul ma'mumu al-Fatihata. Yang ketiga, jeda setelah amin. Ya, setelah amin justru ini jedanya cukup panjang, saktatun tawilah, jeda yang cukup panjang. Sekira-kira makmum di belakang dapat baca Fatihah. Ini pernah kita bahas ya. Jadi kalau ditanya makmum kapan baca Fatihahnya, yaitu saat jeda setelah amin menuju surah. Ketika imam baca Fatihah, makmum wajib dengar bacaan imam. Ya, begitupun surah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau lagi dibacain Quran, kita wajib dengar, istima', wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya kau dapat rahmat. Nah, kalau lagi sholat bagaimana? Sementara mazhab kita, mazhab Syafi'i, makmum pun wajib baca Fatihah. Kalau makmum nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya dia. Nah, jadi istilah imam menanggung bacaan Fatihah makmum itu kalau terjadi masbuk. Baru imam
namanya tahammul qiraah Fatihah bagi makmum. Tapi kalau dari awal normal takbir bareng, maka makmum wajib baca Fatihah setiap rakaat. Nah, bacanya kapan? Bacanya ketika jeda antara amin dan surah. Baik. Warabi'atu ba'dal faraghi minas surati yafsilu biha bainal qiraati wa takbiratil huwiyyi ila ruku'i. Yang keempat, setelah selesai daripada surah, dia pisahkan antara surah dengan takbir menuju turun mau ruku. Ya, jadi habiskan dulu surah, napas dulu, lalu takbir turun ruku. Kalau sholatnya di masjid, nah insya Allah rapi dah. Ya, ini masalahnya kalau sholatnya di rumah sendirian, bisa nggak kita rapihin begini nih? Makanya ulama katakan ukuran orang itu sholatnya ikhlas karena Allah atau tidak, itu diukur dari bandingan dia sholat di rumah dan sholat di masjid. Kalau sholat di masjid itu jauh lebih sempurna ketimbang di rumah, berarti masih ada embel-embel yang dia cari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab kalau tujuannya hanya Allah, baik di masjid ataupun di rumah, pasti sempurnanya sama. Sebab yang dilihat hanya Allah. Kalau masih ada sedikit perbedaan, berarti masih ada yang perlu diperbaiki dari hatinya tentang tujuan kemana dia persembahkan sholatnya. Ini jeda-jeda di antara sholat. Memang ini bukan kewajiban dalam sholat, tapi ini penyempurnaan sholat. Makanya kan kita ngaji itu supaya kita bisa tahu agar ibadah kita menjadi lebih sempurna. Gak ada gunanya nih pengajian kalau nanti nggak diamalin, betul nggak? Ya, iqtida'ul ilmi al-amal. Hasil daripada ilmu adalah amal. Baik. Selesai itu ya tentang jeda tadi. Faslun, kata Imam Nawawi, ada fasal lagi. Fa idza faragha min al-Fatihati ustuhibba lahu ay yaqula amin. Apabila selesai dari Fatihah, disunahkan bagi yang membaca atau yang mendengarkan untuk baca amin. Jadi baca amin ini baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Bagi yang membaca ataupun yang mendengar, itu sunnahnya baca amin. Wal haditsu sahihatu katsiratun masyhuratun fi kathrati fadlihi wa 'azimi ajrihi. Hadis-hadis yang sahih banyak, masyhur, populer tentang banyaknya fadilah dan besarnya pahala baca amin setelah baca Fatihah. Gampang banget ya, cuma amin doang tapi pahalanya banyak. Wa hadza litamini mustahabbun likulli qari'in. Dan baca amin ini disunahkan bagi setiap orang yang baca Fatihah, sawa'un kana fi shalah am kharijan minha, baik dalam salat ataupun di luar salat. Ya. Wa fihi arba'u lughat. Ini yang jarang orang tahu nih, Pak. Yang mudah-mudahan jadi ilmu tambahan nih, Pak. Cara baca amin itu ada 4. Cara baca amin ada 4. Afsahuhunna wa ashharuhunna, yang paling fasih dan paling masyhur di kalangan ulama lughah, dibaca amin. A-nya panjang, mim-nya panjang, dan mim-nya tanpa tasdid. Jadi takhfif. Amin. A panjang, mim panjang, mim tanpa tasdid. Kalau mim pasti panjang semua nanti 4-4-nya. Yang beda nanti A-nya nih. Yang pertama ini panjang nih, ya, sama mimnya tanpa tasdid. Wasaniyatu bil qasdi wa takhfif. Yang kedua, A-nya pendek dan mimnya tanpa tasdid. Amin. Boleh. Yang kedua, ya. Yang ketiga, wasalitsatu bil imalah. Yang ketiga, bacanya dimiringin. Amin. Ada. Tahu imalah kan ya, dalam ilmu tajwid? Jadi kasroh tapi lebih condong ke e. Dalam ilmu tajwid itu harokat kasroh dibacanya kan i, jelas. I itu namanya kasroh. Tapi kalau di imalah dia agak e. Amin. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha itu namanya imalah. Jadi i-nya dimiringin, lebih condong ke e, itu namanya imalah.
Jadi A-nya panjang, mimnya tanpa tasdid, lalu dibaca imalah. Amin, amin ya. Yang ketiga, jarang nih orang baca yang ketiga ini, jarang ya. War-rabi'atu bil maddi wat tasdid. Yang keempat, dibaca A-nya panjang dan mimnya bertasdid. Amin. Nah, yang keempat. Empat-empatnya boleh, tapi yang paling fasih yang pertama tadi, ya. A-nya panjang, mimnya tanpa tasdid, mimnya panjang. Amin. Itu yang paling fasih. Jelas ya Pak? Nah, kata Imam Nawawi, waqad basattul qawla fi bayani hadhihi al-lughat wa syarhiha wa bayani ma'naha wa dalailiha wa ma yata'allaqu biha fi kitab tahdhibil asma'i wal lughat. Aku uraikan secara panjang lebar, kata Imam Nawawi, tentang pembahasan amin, menjelaskan lugoh-lugoh amin, dibaca beberapa jalan tadi, lalu penjelasan maknanya, dan dilalah itu apa ya, kalau dalam ilmu mantik tuh indikasi apa kalau kita baca itu gitu ya, apa makna yang terkandung di balik itu, dan apapun yang berkaitan dengan amin tadi dalam kitab yang berjudul Tahdhibul Asma wal Lughat. Ini kitab Imam Nawawi ya. Oke. Bapak pernah dengar ini nggak? Suka ada broadcast di WA yang menuliskan jangan bilang amin, amin gitu-gitu ya. Kalau AMIN nanti maknanya jadi ini. Saya jelasin nih Pak. Ini banyak banget nanya. Bahkan sampai anak kuliahan kan. Ada istilah namanya pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi ini bagi anak kuliahan harusnya populer, terutama yang kuliahnya di agama. Dia adalah pedoman untuk menyalin lafaz-lafaz Arab dengan huruf Latin. Ya, jadi Bismillah kan pakai Arab. Kita mau nulis pakai huruf Latin, BIS gitu. Itu ada pedomannya. Jadi A Hamzah A yang pertama nih, jadinya A biasa. B jadinya B, Ta jadinya T, Ta jadinya TS gitu. Abatasa Jim, Ja jadinya J. H kecil itu secara pedoman H titiknya di bawah. Jadi H kecil itu huruf H biasa, ada titik di bawah, itu H kecil. Lalu Kho itu KH biasanya, tapi pedoman dulu pakai CH. Jadi Kho itu dulu ada yang pakai CH, ada yang pakai KH. Sekarang KH. Pedomannya memang berubah-berubah. Dulu pernah CH itu untuk H kecil. Dulu pernah. Kemudian apa lagi? Huruf Po misalnya pakai TH dulu, sekarang T titik di bawah. Jadi itu namanya pedoman transliterasi. Nah, kalau kita mau ngetik WA dengan pedoman transliterasi, ribetnya Masya Allah Pak. Coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai ejaan transliterasi, coba pedomannya benerin. Kalau ada huruf yang panjang kan salah panjang lah tulisannya tuh, itu A nya mesti ada garis di atas, A garis di atas, mengindikasikan bahwa ini ada panjangnya mad. Kalau begitu ngetik WA ya Allah Pak, lama. Jadi apapun yang kita ketik dengan bahasa Latin, selama niat kita adalah bahasa Arab itu yang kita maksud, gak jadi soal. Mau amin nih amin, mau pakai AMN doang, AMIN, AMEEN, bodo amat. Yang penting saya pengen bilang amin yang ini nih. Kecuali kalau Bapak bikin skripsi, bikin tesis, baru mesti bener tuh pedoman transliterasinya. Lah ini cuma di WA doang, repot banget dah. Paham ya? Kalau bapak-bapak yang ini jarang WA-an, biasanya anak muda ini yang nanya, anak muda. Yang paling parah tuh kalau bilang insya Allah. Insya Allah kan kalau pakai Arab Hamzah I, nun mati in.
Sya pakai shin, panjang sya-nya, hamzah, baru Allah. Itu kita didikte, nggak boleh INSYA, nggak boleh begitu. Nanti kalau INSYA maknanya menciptakan Allah. Bodoh, ngaco banget nih orang. Ya, kalau mau bener ya emang silakan aja ikutin pedoman transliterasinya. Tapi kan repot, udah ngetik insya Allah doang pakai buka pedoman dulu. Jadi biar jangan suka apa ya, ngaco. Dulu sempat ada lagi, saya pernah dengar dulu waktu ketika animasi film Upin Ipin muncul, itu suka ada tuh broadcast, jangan nonton Upin Ipin, ini adalah propaganda Yahudi gitu. Upin diambil dari kata bahasa Yahudi apa gitu. Orang pada kreatif banget ya. Allah, itu namanya pedoman transliterasi ya. Jadi nggak usah repot, kecuali kalau disingkat-singkat dan singkatannya itu kacau. Contoh misal Assalamualaikum disingkat dari ASS. ASS dalam bahasa Inggris artinya apa? Bokong ya. Kalau singkatan itu benar nggak apa-apa, misalnya Assalamualaikum jadi ASLM boleh, sebab di dalam Islam pun sering disingkat-singkat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, Islam kenal dengan istilah apa? Basmalah, ya kan? Itu singkatan. Jadi boleh menyingkat. Apalagi Subhanallah tasbih. La haula wala quwata illa billah sebutnya hauqalah. Apa makna hauqalah? Itu tadi la haula wala quwata illa billah. Disingkat gak tuh? Disingkat. Jadi singkatan itu boleh. Kadang-kadang ada Assalamualaikum itu doa jangan disingkat-singkat. Apaan sih? Jangan gitu-gitu amat kalau beragama, ya enggak? Iya, biar paham. Orang lagi ngetik WA, biar cepet-cepet diomelin. Alatnya yang bener. Ya, ini anak muda biasanya Pak, nih pada begini nih ya. Itu namanya pedoman transliterasi. Boleh disingkat-singkat juga boleh, yang penting singkatannya jangan mengacu kepada makna yang jelek di bahasa yang lain. Baik. Yustahabbu ta'min fi shalah lil imam wal ma'mum wal munfarid. Ya, baca amin baik dalam berjamaah ataupun sendirian disunahkan baca amin. Baca amin. Dan dibacanya keras ya. Kalau sholatnya keras, jadi jahar, misalnya baca Fatihahnya keras, maka aminnya pun keras. Baik imam ataupun makmum. Ya, baik imam ataupun makmum. Mumpung lagi ingat nih Pak. Kita kan di Bekasi dan di Indonesia khususnya, itu kadang-kadang kan masjid deket-deket ya Pak. Ini kalau bisa mah buat para DKM, kalau udah masuk sholatnya atau khutbah Jumat, jangan pakai speaker luar, sebab nanti bentrokan. Saya ngalamin tuh kemarin ya. Jadi ada makmum jamaah nih, lagi jamaah, dia bangun denger takbir dari sujud, itu takbir masjid lain padahal. Sebab kencang banget dari sono masuk ke sini misalnya. Di sini belum takbir, kebetulan kecil lagi speakernya. Lah dia bangun. Bahaya itu. Ya. Sesering kalau azan sih nggak apa-apa, kencang-kencangin dah. Nah kalau udah imam, ngapain dikeluarin nggak coba? Emang orang jalanan mau sholat di jalanan? Kagak. Cukup speaker dalam yang jamaah dalam aja. Khutbah Jumat juga begitu. Ya. Itu mah di luar konteks, saya mumpung lagi keingetan aja ini ya. Berawal dari kita, mudah-mudahan kita perbaikin. Baik. Wasahihu aidan anna ma'muma yajharu bihi ya. Ada khilaf kalau makmum, ada yang baca kencang, ada yang pelan. Kalau salah ini makmumnya dikit ya. Kalau makmumnya sendirian, ada salat berjamaah misalnya, ada imam, ada makmum, jamaahnya sedikit. Nah ini makmumnya baca aminnya kencang apa pelan? Yang sahih tetap dibaca kencang, sawa'un kana jam'u qalilan aw katsiran. Baik jamaahnya itu sedikit ataupun banyak, ya. Baik. Faslun. Satu pasal.
yusannu likulli man qara'a fi sholati aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin ayas'alallaha ta'ala min fadli. Disunnahkan bagi setiap orang yang baca Quran, baca bacaan Al-Quran, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, apabila melewati ayat tentang rahmat, ya, maka dia ucapkan doa, minta kepada Allah. Jadi bukan ucapan doa ya, hatinya itu meminta. Ini tandanya orang khusyuk begitu. Ketika dia ngelewatin ayat rahmat, hatinya berharap, minta, ya Allah saya minta dari kemuliaan ayat ini. Misalnya tentang ayat tentang surga, misalnya tentang hurun ain, misalnya gitu. Ada bidadari di surga, gitu-gitu. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, cakep seperti mutiara-mutiara, minta sama Allah dalam hati. Nah, sebaliknya, wa idza marra bi ayati adzabin ayasta'idza bihi minan nar. Kalau ngelewatin ayat tentang azab, baik yang udah pernah terjadi ataupun belum terjadi, neraka misalnya, maka dia berlindung kepada Allah, ya Allah saya berlindung daripada Engkau, daripada siksaan ini, ya. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kalau baca Quran lalu melewati ayat tentang azab, kalau bisa nangis, ya. Jadi itu imam-imam di Masjidil Haram yang nangis bukan buat gaya-gayaan, bukan, emang itu sunnah Nabi, ya. Bahkan fa'illam tabku tatabakau, kata Rasulullah. Kalaupun gak bisa nangis beneran, pura-pura dinangis-nangisin aja lagu-lagunya gitu. Yang penting jangan sampai merusak bacaan, ya. Itu menunjukkan bahwa dia paham kandungannya. Kalau kita agak susah nih Pak, sebab kita nggak paham mana yang azab, mana yang, ya, nggak tahu hati. Kita mah taunya enak aja imamnya, ya. Allah. Ini sunnah Nabi agak susah kita ngamalinnya, ya. Atau dia kalau ada ayat azab, dia baca doa, Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah saya minta perlindungan, ya. Ya, pokoknya apapun lah doanya, ya. Jadi kalau ada ayat rahmat minta, ayat azab berlindung. Rawaina an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan satu hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam. Ini biasanya kalau sahabat ngikut sholat malam begini, kadang-kadang nabinya nggak tahu kalau sahabat ini bermakmum. Jadi ini sahabat ngikutin Nabi, tahu-tahu Nabi pokoknya panjang banget begitu. Sebab dia nggak tahu ada orang di belakang. Faftah al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, kan ini makmum nih. Ingat, ini Hudzaifah bin Yaman makmum, Nabi nggak tahu nih, ya. Karena malam, zaman dulu kan gelap. Fakultu, kata Hudzaifah, yarka'u indal mi'ah. Nanti Nabi bakal ruku kalau sudah ayat 100. Bayangin coba, dari awal Al-Baqarah, masyarakat pertama nih. Kata Hudzaifah saking lamanya, dia sampai bilang, kayaknya nanti Nabi bakal ruku di ayat berapa? 100. Ternyata ternyata lewat. Fakultu, lalu aku kira kayaknya Nabi bakal sholat satu rakaat surah Al-Baqarah, yusolli biha fi rakaatin. Kayaknya Nabi bakal sholat satu rakaat pakai surah Al-Baqarah. Ternyata kan ada terus lagi, ternyata habis Al-Baqarah apa? Ali Imran. Semua kirain udah Al-Baqarah selesai, ternyata Nabi sambung dengan summa ftataha ala Imran faqaraha. Nabi baca surah Ali Imran bahkan sampai surah An-Nisa. Faqaraha yaqra'u mutarassilan. Nabi baca dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa satu rakaat mutarassilan, bersambung.
Kita nggak kuat ya Pak, satu nggak kuat tuh nggak apal. Rasulullah ini Nabi karena dia sholat malam sendirian ya. Ingat kalau kita mau ngamalin nyontoh Nabi sholat panjang begini, Nabi nggak pernah sholat panjang begini kalau lagi jadi imam, nggak pernah. Bahkan sahabat Nabi yang namanya Mu'az bin Jabal itu pernah ditegur sama Nabi, katanya afatanun anta ya Mu'az, ente macam-macam Mu'az, mau bikin fitnah di kalangan masyarakat gitu. Itu gara-gara Mu'az sholat kelamaan, dikata begitu sama Nabi. Jadi ayat hadis seperti ini terjadi karena Hudzaifah nggak disadari sama Nabi, dia bermakmum. Nah, ini kata kuncinya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Nabi ketika baca Quran itu lewatin ayat yang ada tasbihnya, dia bertasbih. Seperti sabbihisma rabbikal a'la, nanti di sini ada juga dibahas. Itu sebelum lanjut ayat kedua, dia baca dulu subhana rabbiyal a'la. Gitu. Jadi ada ayat tasbih, dia bertasbih. Ada ayat takbir, dia takbir. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Apabila dia melewati ayat-ayat yang bernada doa, dia pun meminta doa itu. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Kalau dia melewati ayat yang pakai a'udzu, kan ada tuh a'udzu bin hamazati syayatin gitu-gitu kan. Itu pun Nabi baca a'udzu juga. Jadi diulang bukan diulang ayatnya ya. Nabi diam sejenak lalu berta'awuz, diam sejenak lalu berdoa. Itu apa? Nabi baca Qurannya begitu. Maknanya Nabi bacanya sekaligus mentadabburi juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa istahabbu likulli man qara'a alaysallahu bi ahkamil hakimin ay yaqula bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Disunahkan setiap orang yang baca surah apa ini ya? Apa tuh? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Atin ya. Ujungnya lalu dia baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya, dan saya termasuk daripada orang-orang yang bersaksi. Kan artinya alaihissallahu itu maknanya bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Kita katakan, iya, saya bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang paling bijaksana, gitu. Jadi sebelum ruku baca itu dulu. Pokoknya kalau ada ayat yang alaisa tuh artinya kan bukankah, berarti kan Allah lagi nanya sama kita, kita ngiyain gitu, iya, kita bersaksi bahwa Allah seperti itu, gitu. Kalau di surah apa tuh ada tuh yang inna alaina hisabahum apa? Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum kan? Surah apa tuh? Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum, kembali kepada kami. Terus inna alaina hisabahum, kami yang menghisab mereka. Nah itu sebelum ruku baca dulu Allahumma hasibni hisabayya yasira. Ya Allah, tolong hisab saya dengan hisab yang mudah. Jadi setelah Allah bilang bahwa hisab kita di tangan Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, hisab saya dengan hisab yang mudah. Intinya adalah kita harus ngaji bahasa Arab. Ya enggak? Supaya baca Quran kita langsung paham. Gitu. Jadi ketika ketemu ayat tentang rahmat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk tentang zikir-zikir ruku. Bab azkarir ruku. Bab bacaan-bacaan atau zikir-zikir yang dibaca ketika ruku. Ini kita bacanya ngerusin aja ya, maksudnya kalau kemarin-kemarin kan saya pilih-pilihin, kita baca terus aja sekarang mah ya. Qad tadhaharat al-akhbarus sahihatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru lirruku wa huwa sunnatun. Jelas hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu takbir untuk ruku. Jadi menuju ruku Nabi takbir dulu. Namanya takbir intiqal. Dalam sholat itu Pak, takbir ada 3 macam. Yang pertama namanya takbiratul ihram. Ini takbir yang pertama kali di awal, namanya takbiratul ihram. Ihram artinya mengharamkan. Maknanya setelah takbir ini kita ucapkan,
maka kita masuk dalam sholat di mana banyak hal diharamkan dalam sholat. Nggak boleh ngomong, nggak boleh bergerak, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terbatas gerak kita oleh gerakan sholat. Maka namanya takbir disebut takbiratul ihram. Makanya orang haji disebut ihram. Sebab dia sedang berada pada posisi banyak pergerakannya yang diharamkan. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh pakai penutup kepala laki-laki, nggak boleh pakai peci nanti pergi haji atau umroh. Perempuan nggak boleh pakai cadar. Makanya banyak larangan seperti itu, dia dalam kondisi ihram. Banyak yang diharamkan dalam posisi itu. Perempuan, istri itu disebut harim dalam bahasa Arab. Apa? Harim, ya. Tentu bahasa lainnya zaujah ya. Zaujah itu maknanya pasangan. Dalam istilah lain itu disebut dengan harim. Diambil kata haram, maknanya perempuan itu memang dibatasi geraknya. Namanya harim. Ya. Karena kalau habaib itu ngomongnya begitu tuh. Mana harim ente gitu kan? Mana istri ente gitu. Harim itu maknanya istri. Kenapa disebut harim? Sebab memang pergerakannya diapain? Dibatasi. Baik. Lagi ngomongin takbir ya. Takbiratul ihram yang pertama. Yang kedua namanya takbir intiqal. Takbir berpindah dari setiap gerakan sholat. Dari berdiri mau ke ruku, takbir. Dari ruku mau berdiri lagi, mestinya takbir juga. Nah, nanti kita cerita nanti tentang kenapa sami Allahu liman hamidah. Nanti kita khusus tuh. Lalu dari berdiri mau sujud, takbir. Dari sujud mau duduk, takbir. Itu namanya takbir intiqal. Intiqal maknanya apa? Pindah gerakan sholat, takbir. Nah, cerita tentang dari ruku mau berdiri i'tidal ya. I'tidal ini bacanya sami Allahu liman hamidah. Ini kisah yang saya pernah dapat ya dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Kadang-kadang beda versi ya. Beda versi cerita, beda ini, tapi macam-macam lah riwayat hadisnya ya. Satu ketika ini terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau dia pernah tertinggal sholat, jadi dia datang ke masjid kelamaan gitu, maksudnya terlambat datang ke masjid, jadi masbuk begitu. Bukan karena teledor. Tahu sendiri Abu Bakar As-Siddiq kan sahabat paling mulia. Gara-garanya dia mau ke masjid, jalannya ini barengan sama orang tua yang lebih senior lah bahasanya gitu. Lama jalannya, saking sopannya nggak mau diduluin sama Abu Bakar. Jalan di belakang pelan-pelan ya Abu Bakar, nungguin jalan. Nah, begitu nyampe ke masjid, jadi Abu Bakar masuk ke shaf, dia girang karena masih dapat kesempatan rakaat pertama sama Rasulullah. Berarti Rasulullah belum ruku. Nah, Abu Bakar mengekspresikan alhamdulillah dapat jamaah gitu rakaat pertama. Nah, karena Sayyidina Abu Bakar ini memuji Allah, lalu Allah perintahkan malaikat Jibril suruh kasih tahu dari Muhammad agak dilamain rukunya karena Abu Bakar baru nyampe. Spesial nggak tahu Abu Bakar? Nabi suruh agak lamain rukunya, Abu Bakar baru nyampe. Makanya nanti jadi hukum kalau kita imam lalu kita rasa ada jamaah masih banyak di tempat wudu, kita boleh tunggu mereka dalam kondisi ruku. Boleh tuh, ya. Jangan di tempat yang lain, ruku boleh, ya. Setelah bangun, nah, malaikat Jibril bisikin bahwa Nabi suruh kasih kode bahwa Abu Bakar ini tadi pujiannya kepada Allah diterima sama Allah. Bayangin coba. Ada nggak manusia mengucap alhamdulillah, memuji Allah, tapi Allah terima pujiannya? Allah kasih surat balasan, ya saya terima pujian kau. Allah, ini mulianya luar biasa. Makanya Nabi bilang, sami Allahu liman hamidah, bahwa Allah mendengar orang yang memujinya, yaitu Abu Bakar. Itu cikal bakal, ya. Kenapa bangun dari ruku berubah menjadi sami Allahu liman hamidah? Kan gak ada kolerasinya, coba dah. Dari awal takbir intiqal bacanya Allahu Akbar, bukan alhamdulillah kan? Tapi kok ujung-ujungnya sami Allahu liman hamidah? Dari mana ini asal masalahnya? Itu tadi Abu Bakar As-Siddiq awal mulanya.
Allahu Akbar. Yang kedua namanya takbir intiqal. Yang ketiga namanya takbir ziyadah. Ya, takbir tambahan ini berlaku pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, yang takbir 7 sama 5 kali itu ya. Namanya takbir ziyadah. Takbir ziyadah itu tambahan selain takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya sholat Idul Fitri di rakaat pertama takbir ziyadahnya 7 kali. Berarti sama takbiratul ihram jadi 8 Pak hitungnya. Jadi takbiratul ihram dulu, baca iftitah dulu, baru takbir ziyadah 7 kali tuh. Kadang-kadang ngitungnya jadi 6 orang imam tuh. Keliru ya. Yang benar hitungnya jadi 8 plus takbiratul ihram. Jadi angka 7 itu 7 kali hanya takbir ziyadahnya doang. Itu pun setelah doa iftitah. Jadi jangan langsung habis takbir iftitah dulu baru takbir ziyadah. Gitu ya, itu namanya takbir ziyadah. Nah, kalau takbir ziyadah ini kelupaan, misalnya takbir imamnya udah bismillahirrahmanirrahim, itu udah banyak baca Fatihah, udah jangan takbir ziyadah lagi. Makmum nggak boleh negor tuh. Kita pernah bahas kalau nggak salah. Makmum hanya boleh negor imam kalau salahnya itu salah yang fardu. Kalau salah yang sunnah nggak boleh tegur, biarin aja. Paham ya? Kadang-kadang kan kita refleks ya, imam salah gitu, keliru, kelewatan takbir ziyadahnya gitu, kita tegur dia. Dan dia udah baca bismillah, masa mau mundur ke takbir? Bismillah, Fatihah, rukun. Takbir ziyadah sunnah, nggak boleh ninggalin rukun gara-gara sunnah, haram, batal hukum sholatnya. Ya, makanya kalau sholat imam salahnya di sunnah jangan ditegur. Ya, biarin aja. Itu takbir ziyadah namanya. Nah, Nabi pun takbir ketika turun mau ruku, namanya takbir apa tadi? Takbir intiqal. Hukumnya sunnah. Walau tarakahu kana makruhan karahata tanzihin. Kalau ditinggal hukumnya makruh. Ini kaidah Pak. Kalau kita tahu satu ilmu ada hukum sunnah misalnya dalam sholat seperti ini takbir. Lalu kita tahu ini sunnah, kita tinggalin, jatuh makruh jadinya Pak. Jadi meninggalkan sunnah hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh? Sebab kalau nanti kebiasaan ninggalin sunnah, khawatir lama-lama ninggalin wajib. Makanya ulama itu ketika ada orang mengabaikan sunnah, itu sudah makruh sebetulnya. Jadi jangan bilang cuma sunnah doang, jangan begitu. Ya. Tetap kita mesti maksimalkan. Karena menyalahi sunnah itu hukumnya makruh. Cuman memang kadang ulama itu beda-beda menetapkan apakah ini sunnah atau tidak. Gitu ya. Kalau kita meyakini ini sunnah lalu kita tinggalkan, kita makruh. Tapi kalau ada orang lain tidak meyakini sebagai sunnah, ditinggalkan ya nggak apa-apa. Seperti kunut misalnya, kita kunut meyakini ini sunnah, kita tinggalin, makruh bagi kita. Bagi yang tidak meyakini sunnah nggak jadi masalah. Paham ya? Karena memang menetapkan ini sunnah atau bukan itu kadang-kadang ulama berbeda pendapat. Wala tabtu sholatuhu wala yaqulu lisahwi, tapi nggak bikin batal salat ya, karena ini sunnah. Wa kadzalika jami'ut takbirati allati fi sholati hadza hukmuha illa takbiratul ihram. Begitu juga seluruh takbir dalam salat, baik takbir intiqal ataupun takbir ziyadah, hukumnya sunnah. Kalau kelewatan nggak perlu dibalikin lagi, nggak batal salatnya dan nggak perlu sujud sahwi ya. Kecuali takbiratul ihram. Karena dia rukun. Kalau dia belum sah baca takbiratul ihramnya, maka sholatnya jadi nggak sah. Nah ini kita masuk pada pembahasan. Udah terus nih Pak, tentang baca takbir ya. Jadi baca takbir itu apa ya? Sesuai pakai tajwid atau enggak? Misalnya Allahu Akbar, Allah kan dua harokat, mat tabi'i namanya. Boleh nggak kita panjangin? Allahu Akbar, nah, boleh nggak gitu? Kan kepanjangan itu kalau pakai tajwid kan, lebih dari 2 harokat. Nih kita bahas. Wa anil Imam Ahmad riwayatun anna jami'a hadhihi takbirat wajibah. Ini belum ya. Wa hal yustahabbu maddu hadha takbir.
Apakah disunahkan memanjangkan takbir ini? Jadi Allahnya tuh ya, Allahnya dipanjangin boleh apa enggak? Atau bahkan sunnah? Fihi qaulani lil Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada dua pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memang terkenal punya dua qaul. Dua qaul maksudnya dua pandangan, dua fatwa, ya. Disebut dengan qaul qadim, disebut juga dengan qaul jadid. Yang kedua qaul jadid. Qaul qadim ini fatwa-fatwa ijtihad Imam Syafi'i yang keluar pada saat Imam Syafi'i berada di Irak. Jadi Imam Syafi'i dulu ngajinya pertama masih kecil itu sama ulama di kota Mekah. Nah, diantaranya adalah Sufyan bin Uyainah, itu guru Imam Syafi'i. Setelah dia banyak berguru kepada ulama di Mekah, dia singgah ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Yang mungkin antum pernah dengar kisahnya bahwa Imam Syafi'i itu datang ke Madinah di jadwal yang bukan jadwalnya Imam Malik ngajar. Jadi dia nyampe bukan jadwal ngaji, bukan, jadwalnya besok. Kemudian kata penjaga rumahnya Imam Malik, pengajiannya besok pagi, kamu tunggu aja, besok pagi datang lagi. Itu Imam Syafi'i sambil nungguin apa namanya, pengajian besok, ngafalin kitab Muwatta, hafal semalaman. Beda-beda versi ceritanya ya, memang ada yang ngafal sebelumnya, ada yang bilang pada saat itu juga. Semalaman sambil nungguin ngaji, kitabnya dihafalin. Allahu Akbar. Kita ngaji jangan kenapa kita udah punya juga kagak. Setelah Imam Syafi'i menghabiskan masa lama di Madinah bersama Imam Malik, dikirim Imam Syafi'i untuk pergi ke Irak oleh Imam Malik, berguru kepada ulama namanya Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini murid daripada Imam Abu Hanifah. Nah, di sanalah kemudian Imam Syafi'i mengambil ilmu Imam Abu Hanifah dari muridnya, yaitu Imam Asy-Syaibani tadi. Nah, setelah itu udah pinter Imam Syafi'i ini, udah ngarang-ngarang buku, nulis-nulis, jadi udah diangkat jadi ulama lah. Banyaklah fatwa keluar di situ. Itu disebut dengan qaul qadim, qaul yang terdahulu. Karena setelah dari situ Imam Syafi'i nanti hijrah ke Mesir. Di Mesir banyak belajar lagi Imam Syafi'i sehingga banyak pengetahuan-pengetahuan baru. Lalu dirubah ya, dikeluarkan lagi fatwa yang berikutnya. Cuma ulama punya kaedah, karena ijtihad itu tidak bisa dibatalkan. Kaedahnya ijtihad tidak bisa dibatalkan. Sebab kenapa tidak bisa dibatalkan? Karena ulama itu menetapkan satu hukum, misalnya ini sunnah, ini tidak sunnah. Itu kadang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi Imam Syafi'i bikin fatwa di Irak, ini boleh di Irak. Begitu pindah ke Mesir ternyata berubah menjadi nggak boleh karena di Mesir. Sehingga ulama tidak membatalkan fatwa sebelumnya karena ada kemungkinan dua kondisi ini pun terjadi berbarengan di tempat yang berbeda. Paham ya? Jadi nanti ulama mengatakan kalau kondisinya seperti ini kita pakai pendapat yang ini, gitu. Itu namanya apa namanya? Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Nah, yang di Irak namanya qaul qadim, yang di Mesir namanya qaul jadid. Seandainya ada dua perselisihan bertolak belakang antara qaul qadim bilang boleh, qaul jadid bilang tidak boleh, maka kita mesti ambil pendapat dari qaul jadid. Sebab ini sudah yang paling belakangan, sudah ada penyempurnaan dalam pengetahuan Imam Syafi'i, sehingga fatwanya lebih mutakhir, ya, lebih baru. Kecuali ada beberapa kasus yang diteliti oleh para ulama, ternyata justru qaul qadim lebih kuat dari segi dalil daripada qaul jadid. Ada beberapa kasus, diantaranya mungkin Bapak kalau tahu bakal agak kaget nih. Di antaranya qaul qadim mengatakan babi bukan najis. Babi bukan najis. Yang mengatakan babi najis itu qaul jadid. Qaul qadim mengatakan babi bukan najis. Awatan dari makan babi ini. Kalau makan babi haram, ya, karena ayatnya. Tapi bendanya nggak najis. Kita megang babi, kena babi nggak perlu dicuci 7 kali, nggak.
Imam Nawawi justru dengan tegas mengatakan bahwa dia memilih qaul qadim ini lebih kuat min haitsud dalil. Dari segi dalil justru ini lebih kuat, sebab tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa babi itu bagian najis. Ulama menyebutkan babi itu najis karena mengkias dengan anjing. Kalau anjing ada hadisnya. Nabi mengatakan apabila air atau wajan dijilat anjing, maka basuhlah dengan 7 kali basuhan, 1 diantaranya dengan tanah. Kan begitu hadisnya. Itu maunya anjing, bukan babi. Ya. Lalu ulama mengatakan babi ini aswa'u halan minal kalbi. Lebih buruk kondisinya ketimbang babi, lebih jorok dan sebagainya, lebih berpenyakit. Maka ulama katakan babi pun najis. Bukan pakai hadis, tapi pakai kias. Begitu. Makanya kemudian Imam Nawawi lebih memilih bahwa babi itu bukan najis. Jadi besok megang babi nggak usah 7 kali, nggak usah ya. Itu qaul qadim. Tapi ini jangan dilempar ke orang baru belajar ya Pak. Ini Bapak tadi dari awal udah saya kasih gambaran. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Jadi lebih menang qaul jadid kecuali dalam kasus tertentu. Ini pun setelah penelitian ulama. Ya, setelah penelitian ulama diantaranya Imam Nawawi nggak banyak, ada beberapa hal di mana ternyata qaul qadim justru lebih kuat dari segi istidlalnya ketimbang qaul jadid. Itu tentang Imam Syafi'i, dan dia tahu ya. Jadi perbedaan itu jangankan beda mazhab, satu mazhab aja bisa beda Pak. Kita Syafi'i aja ada qaul jadid, ada qaul qadim. Itu masih di Syafi'inya. Nah kalau turun ke ashabnya tadi ulama generasi setelahnya itu ada beda lagi. Kalau orang betul ngaji fikihnya, dia nggak akan alergi dengan perbedaan. Dia nggak akan mudah-mudah mengatakan itu salah, itu bid'ah. Nggak bakal. Sebab dari dulu memang perbedaan itu udah banyak. Ya. Cuma mengatakan ini kuat, ini nggak kuat. Bukan berarti nggak boleh diamalin. Boleh kita amalin. Ya, sebab dia ada istidlalnya, cuman nggak kuat aja, gitu doang. Oke. Nah, tentang takbir tadi, apakah Allah yang dipanjangkan atau tidak? Ada 2 qaul. As-sahhuhuma, yang paling sahih di antara dua qaul yang Syafi'i tadi, wa huwa al-jadid. Nah, ini. Kata Imam Nawawi, yang paling sahih ini namanya qaul jadid. Qaul baru ya. Yustahabbu madduhu ila ayyasila ila haddir raki'ina. Disunahkan memanjangkan takbir sampai orang yang sholat ini berada pada posisi ruku. Dan nanti setiap perpindahan begitu juga. Misalnya dari mulai duduk mau berdiri, itu pun disunahkan panjangkan takbirnya sampai istadillu qa'iman, sampai itidal ya, sampai berdiri tegak. Jadi disunahkan panjangkan sesuai sampai mana nanti. Tapi yang dipanjangkan Allahnya ya, bukan barnya. Allahu Akbar sampai dia posisi berdiri. Ini sering terjadi nih Pak. Ini penelitian saya aja ya. Kadang-kadang imam itu memulai A-nya, Allah A-nya itu pada saat belum bergerak. Jadi Allahnya belum bergerak, dia baru mau bergerak. Jadi dia meletakkan Allah betul-betul pada saat bergerak. Masalahnya adalah kadang makmum nggak sabar. Dia juga bergerak. Makmum sama imam gerakannya bareng, makruh hukumnya Pak. Ngeduluin bisa batal nanti. Bareng aja, makruh hukumnya. Maka saya pesan wanti-wanti, kalau jadi makmum, kalau imam belum jangan gerak dulu. Biarin, lama nggak apa-apa, terus saya tasbih. Ya. Walaupun imam udah misalnya imamnya mohon maaf udah sepuh, lama dia. Dari mulai sujud, yang kedua mau berdiri nih misalnya, agak lama dia. Allah. Itu kita kalau belum jangan bangun dulu. Kadang-kadang anak muda nggak sabaran. Biarin dulu, jangan sampai nanti kita takutnya begini. Dia lagi bangun pelan-pelan kita gerak berdiri. Duluin imam. Kacau tuh nanti. Ya.
Jadi kalau jadi makmum, kalau imam belum sabar dulu. Nah, imamnya ini disunahkan manjangin. Makmum juga sama sebetulnya. Jadi dari posisi berat itu, Allahnya dipanjangin. Allah Akbar gitu ya. Ini pandangan qaul jadid. Jadi yustahabbu madduhu, disunahkan dipanjangkan sampai pada posisi ruku. Ini kan yang ngomongin ruku ya. Lalu fayashtaghilu bi tasbihir ruku li alla yakhlu wa juz'un min salatihi an dzikrin. Baru dia isi dengan tasbih ruku supaya dalam rangkaian sholatnya itu tidak ada satu masa yang mulutnya dia itu nggak mengucap zikir, ya nggak boleh. Begitupun misal bapak-bapak sujud, misalnya sujud, bacaan sujud yang tahu cuma subhana rabbiyal a'la doang, segitu-gitunya, belum ada yang apa lagi. Imam lama banget sujudnya, udah itu ulang-ulang. Jangan patok 3, 7, jangan. Pokoknya sampai dia bangun kita baru bangun. Jadi jangan sampai dalam sholat itu ada satu masa yang kita nggak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksudnya. Bi khilafi takbiratul ihram. Berbeda dengan takbiratul ihram. Fa inna sahiha istihbabu tarkil maddi fiha. Karena sesungguhnya yang sahih dalam takbiratul ihram itu justru sebaliknya, dia tidak sunnah. Ya, tidak sunnah, bahkan sunnahnya tidak memanjangkan takbir dalam takbiratul ihram. Li'annahu yahtaju ila bastin niyati 'alaiha, karena dalam takbiratul ihram itu mesti meletakkan niat. Kalau dipanjangin, fa idza maddaha syaqqa 'alaihi. Kalau nanti dia panjangin takut-takut niatnya pecah. Jadi nggak pas. Memang agak susah kalau kita ngomong takbir, antara takbir dengan niat. Nanti panjang lagi pembahasannya. Insya Allah dari lain waktu ya, kalau misalnya ada pembahasan tentang takbir kita uraikan. Supaya antara takbir dengan niat ini pas, nggak terlalu panjang. Itu ada triknya, Pak. Ya, yang penting kita tahu tentang rukun niatnya dulu. Ya, apa itu niat, kita paham dulu, baru kita letakkan niat itu dalam takbir. Jadi kalau kita bacanya usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, itu mah kepanjangan. Allahu Akbar jadi kepanjangan nanti. Nah, itu kita pahami dulu tentang niat, baru nanti kita letakkan dalam takbir lebih ringkas. Jadi lebih cepat. Lain waktu insya Allah ya. Cukup ya? Belum sampai bacaannya, nanti bacaannya insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nggak? Iya Pak. Silakan. Ada posisi Iya. yang tertendang itu ada posisi Ya, cakep pertanyaannya. Mengangkat tangan, ya itu hukumnya sunnah, ya. Termasuk dalam takbiratul ihram. Ya. Jadi Allahu Akbar ini angkat tangannya hukumnya sunnah, ya. Nah, di selain takbiratul ihram, ada nggak angkat tangan di takbir intiqal ya, atau di takbir ziyadah misalnya? Takbir ziyadah ada angkat tangan. Takbir intiqal apakah semuanya? Enggak, ternyata. Hitung nih Pak. Ada 4. Ya, yang pertama ketika mau ruku. Ketika mau ruku itu angkat tangan tuh, Allahu Akbar, ruku. Yang kedua ketika bangun daripada ruku. Ketika bangun daripada ruku, Allahu Akbar. Tadi yang salah. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun ruku, satu lagi setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal. Jadi kalau rakaat pertama menuju rakaat kedua itu nggak ada angkat tangan, ya. Nggak ada. Kecuali kalau duduk istirahat. Perhatikan nih Pak. Yang keempat, takbir angkat tangan dalam takbir. Yang keempat adalah ketika bangun dari tahiyat awal. Perhatikan kata kuncinya. Tahiyat awal ada duduk di situ. Ada duduk nggak? Duduk kan? Maka setiap rakaat kalau kita duduk dulu baru bangun, itu ada sunnah angkat tangan. Duduknya namanya duduk istirahat. Kalau bukan di tasyahud ya. Saya ulang. Rakaat kedua, sholat zuhur, kita kan tasyahud namanya. Kalau rakaat pertama kita duduk, sebelum kita bangun, sepersekian detik,
duduk namanya duduk istirahat. Namanya duduk istirahat, tapi jenis duduknya namanya duduk iftirash. Nah, kalau kita duduk dulu baru bangun, baru ada sunnah mengangkat tangan. Makanya tapi ini nggak dihitung sama ulama, hanya sebagian yang menghitung. Jadi yang kelima kata ulama, duduk angkat tangan untuk takbir itu setelah duduk istirahat. Padahal duduk istirahat ini sama kayak duduk tasyahud. Bedanya tasyahud ini ada di rakaat kedua, istirahat ini biasanya ketiga bukan yang pertama. Jadi Rasulullah itu memang duduk istirahatnya di rakaat ketiga, itu pun sudah usia sepuh. Jadi capek, ya udah fisik sudah lemah. Di rakaat ketiga sebelum keempat dia duduk dulu istirahat namanya. Duduk istirahat ya. Duduk istirahat biasa, baru ketika bangun angkat tangan. Pertanyaannya adalah kalau kita jadi makmum masbuk. Oke. Kita rakaat pertama, imam rakaat kedua. Tahiyat nih, tasyahud awal. Kita kan mau nggak mau ngikut. Ketika kita bangun, kita angkat tangan nggak? Harusnya enggak. Tadi balik lagi tadi yang masalah di angkat tangan itu setelah duduk tasyahud awal. Bagi yang mengatakan bahwa angkat tangan itu setelah tasyahud awal, di situ dia bukan tasyahud awal. Tapi kalau kita katakan bahwa dia duduk istirahat misalnya, maka tetap disunahkan angkat tangan. Tapi yang kuat yang pertama tadi, bahwa dia hanya disunahkan angkat tangan pada saat setelah duduk tasyahud awal. Istirahat itu enggak. Tapi ada yang mengatakan istirahat pun mengangkat tangan. Jadi ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Yang kuat yang 4 tadi. Takbiratul ihram angkat tangan, mau ruku angkat tangan, bangun daripada ruku angkat tangan, dan setelah tahiyat awal, tasyahud awal. Setelah selebihnya enggak ada. Ya mau sujud nggak ada, bangun dari sujud juga nggak ada. Itu tentang angkat tangan. Hukumnya sunnah semua. Ya, jadi kalaupun nggak angkat tangan nggak apa-apa. Ya, hukumnya sunnah. Takbiratul ihramnya yang wajib, angkat tangannya sunnah. Takbir intiqal sunnah, angkat tangannya pun sunnah. Ya. Ada lagi saran lain? Cukup? Oh ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.